Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan coba belajar cara setting failover ya, yang multi one ya. Berarti koneksi internetnya lebih dari satu. Maka yang pertama, pastikan instalasi kabelnya sudah benar. Kita perhatikan sekarang. Arahkan ke sini. Oke. Jadi ini contoh router utamanya yang Ether 1 ya. Kamu deketin aja nggak apa-apa. Yang Ether 1 ini link utamanya ya. Link utamanya. Terus yang warna kuning, anggap aja ini ISP yang pertama, Bisnet misalkan gitu ya. Warna kuning. Yang warna abu-abu ini ISP yang kedua atau IndiHome misalkan. Yang Ether 3, yang Ether 4 ini untuk config, untuk connect ke PC kita gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Terus nanti router yang di rumah kita menggunakan router yang RB941. Yang ini Highlight gitu. Oke. Instalasinya seperti ini. Koneksi utama. Habis itu di sini adalah ISP yang pertama yaitu Bisnet. Yang ini adalah ISP yang kedua IndiHome. Ya, ini contoh aja. Terus yang ini Ether 4 ini nyambung ke PC kita untuk config alat ini. Oke ya. Langkah berikutnya, sekarang kita coba config. Oke, langkah yang pertama, kita buka Winbox, NCPA-DCPL. Sekarang pastikan LAN card-nya nggak silang, nggak usah dikasih IP. Terus kalau sudah kita buka Winbox, kita pastikan di sini muncul MAC-nya. Kalau belum di reset, kita reset dulu. Ini belum di reset. Kita klik MAC-nya, admin, password-nya 1 mungkin ya. Kita coba dulu. Nggak mau. 1, 2, 3, coba. Nggak mau. Tanpa password misalkan. Oke, mau. Langkah yang pertama, pastikan routernya sudah di reset. Perhatikan sistem reset. No default, do not backup. Reset, yes. Nanti bunyi bip panjang 1 kali. Oke. Kalau Anda menggunakan router RB951UI2HND, maka di dalamnya itu sudah ada buffernya. Sudah ada speaker aktifnya ya, speakernya lah. Itu. Kita tunggu bip pendek 2 kali. Kalau sudah, sekarang kita lihat di sini IP-nya sudah ke reset jadi 0.0.0, terus identitasnya atau hostname-nya kembali ke defaultnya yaitu Mikrotik. Kita klik MAC-nya admin tanpa password. Ini sudah saya reset ya, IP-nya 0000, identitasnya Mikrotik default. Admin connect. Passwordnya 1 gitu aja mas. New password 1, ini 1 gitu aja. Nanti kalau Anda kerja, Anda buat password seaman mungkin ya. King now. Kita coba ya, ini anggap aja sudah berubah kan ya. Terus identitasnya diganti mas, sistem identity. Ermin Steamsta gitu aja nggih. Nanti ada ganti nama sampean. Beres. Terus ini kan router utamanya, berarti ada 4 kabel yang nancep mas, ganteng mas, pinter mas, cerdas. Anda lihat di interface mas. Nah ini masalah ini. Kenapa yang aktif hanya 1 sama 4? Soalnya yang nancep kabelnya hanya 1 sama 4. Lupa yang 2, 3 ada kabelnya. Iya bener, pinter mas. Ada kabelnya, cuma ujungnya satunya kan nggak nancep nih. Oke ya, Anda lihat, perhatikan. Paham, bismillah, gua paham. Sama generasi penerus, persaingan sama yang paling ketat. Ini nancep ke Ether 3 mas mbak, ya, kita rekam. Tak tancapin ke router yang ada di rumah sampean. Anggap aja ini di rumah sampean koneksi 2-nya, ada 2 lah. Ini sing Telkom, itu di Ether 2. Anda lihat di situ R-nya muncul. Iki sing Bisnet, iki nduk R1. Anggap aja ini router di rumah sampean atau di kantor sampean. Yuk ini kudu murup, iki nduk kantor sampean posisi ini. Kudu murup. Nyala semuanya. Oke. Ini ngecep no keliru, hasilnya gak sesuai. Pak, apakah besok ini apakah ini nanti dipakai di ujian, Pak? Dipakai, tapi bukan tahun ini. Kan Anda kan sudah selesai. Mungkin ada kelas sampean.
Intinya kan dijelaskan dulu, gak langsung kayak tugas enggak, gurunya jelasno dhisik. Kalau bingung lho Pak, ngecepno bener kalau bingung. Wis, udah paham lah. Dari sini ada pertanyaan Mas ganteng, Mas pinter. On, beres ya. Terus supaya nggak bingung, saran saya dikasih label, kasih komen lah Pak Ihya, nggih cerdas. Ini tak kasih nama utama gitu aja ya, utama. Ya, terus ini kasih nama bisnet. Maaf. Ini tak kasih nama IndiHome. Ya, Telkom itu ya, IndiHome. Namanya tetap IndiHome ya namanya. Iya. Ini untuk config. Ctrl M ya, config untuk konfigurasi. Yes. Terus berikutnya, kalau sudah, sekarang kita pastikan router utamanya. Ini masih router utama nih. Ini belum bahas routernya di rumah sampean, belum. Ini saya masih config router utamanya. Kalau router utamanya beres, baru saya config routernya di rumah sampean. Nanti failovernya di mana, Mbak? Failovernya nanti ada di router sampean. Berarti materi failover itu nanti ada di router yang kecil ini. Yang ini. Kalau yang ini enggak standar. Nah, yang di router besar yang kita setting hanya IP-nya, NAT-nya, DHCP-nya. Cuman itu aja. Saya enggak masukkan VLAN di sini, supaya enggak ngeluh ya, men. Wis. Sekarang kita klik interface, sudah beres. Enggak pakai VLAN ya ini ya, mohon maaf supaya mikir kata tapi abot. Standar aja Pak, wis. Soalnya kalau VLAN mesti butuh makhluk namanya switch. Kalau saya tambah VLAN nanti khawatirnya nanti mikirnya rada ruwet namanya ya. Sementara ini saya nggak pakai VLAN. Nggak pakai ini bes. Berarti Anda kalau mau latihan cuma butuh 2 router aja di Mas Hatta. Oke. Langkah yang pertama, pastikan router utamanya itu connect internet. IP, DHCP client, klik add, ether 1 ya. Ini nyambung internet ini ya. Utamanya tadi loh ya. Atau gini lah, mohon maaf. Saya kasih keterangan juga ini. Utama bisnet IndiHome. IP DHCP client add terutama ya, ini biarin aja, yang bawah ini biarin aja. Apply, oke. Berarti nanti videonya ini insya Allah tak kasih judul file over dengan metodenya macam-macam, lebih dari 3 metodenya. Ini metode yang pertama, yang menurut saya paling sederhana, itu namanya multi one. Base. Nih, ether 1 ini dapat IP. Terus pastikan routernya connect internet. Bentar ya. Admin, bukan root ya, ini bukan Linux mulai. Admin 1. No ping Google, maaf. Ping google.com. Replay, pastikan connect lah ya. Ping 8844. Maaf. Replay, beres. Berikutnya, Pak, tadi katanya router ini hanya ngasih komen, DHCP client, terus DHCP server ya. Sekarang kita buat simulasi IP address-nya yang bisnet. Kita buat ini, kelas B. Contoh IP private kelas B. Contoh ya ini ya. 172.17. nomor rak contoh .1/25. Ini yang bisnet. Klik apply bisnet. ISP bisnet. Copy. Kalau yang IndiHome itu tak buat IP kelas C private 192 168 nomor rak /25 lah. Atau supaya ada bedanya 26 wis. Ini buat IndiHome. Klik apply, otomatis berubah. Kasih komennya diganti IndiHome, ISP Telkom atau IndiHome. Mohon maaf ya, ini ISP-nya ya Telkom ya, bukan IndiHome ya. Gak apa-apa wis ya.
supaya jelas gitu aja IndiHome. Iya, sorry. Oke, dari sini ada pertanyaan? Beres. Sekarang kita buat DHCP untuk Bisnet, untuk IndiHome. IP. DHCP server. Pak, ini pakai pool lah Pak? Ya pakai, tapi kita bukan PPO ini ya. Kalau pakai 2 kan IP pool, enggak. Ini enggak pakai DHCP pure nih. DHCP setup, pilih yang Bisnet dulu. Klik next. Udah beres. Lagi. DHCP setup, pilih IndiHome. Klik next. Beres. Yes. Terus berikutnya kita setting internet gateway, IP, firewall, NAT. Kita masukkan dua-duanya. Ingat di sini saya nggak ngajarin blokir website ya. Wes itu sudah berlalu Pak. Saya fokus ke failover. Jangan sampai tanya, Pak ini kok nggak ada login page-nya, kok nggak ada hotspotnya? Enggak, saya nggak bahas hotspot, nggak bahas PPOE, nggak bahas firewall apa ngeblok enggak. VLAN enggak. Yes. Klik add, change source NAT, out interface-nya Anda pilih utama, Pak. Utama, kecuali ya, utama. Klik apply. Kan sumbernya cuma satu ini, Pak. Sumber internetnya kan dari sono, Pak. Cuma satu, Pak. Kecuali nanti di router Anda baru 2, Pak. Kalau di sini cuma satu. Iya, bentar, belum selesai, Pak. Source NAT utama di sini, actionnya baru Mas query, klik apply, comment, internet gateway. Ini level Anda sudah naik nih ya. Berarti kalau anak kelas 1 kan belajar IP address adalah, LAN adalah, bedanya switch sama router adalah gitu. Naik kelas 3 apalagi naik kuliah sih sebenarnya pelajaran nih lebih tinggi. Gitu. Next, ini kalau sudah selesai seperti ini, pastikan berikutnya, Pak ini kok masih 0 Pak? Yo, kan belum ada kliennya. Kita masih nyeting routernya dulu. Ini router Steamsta ya namanya ya. Berarti router sistem router utama ya. Terus jangan lupa DNS-nya Pak Ihya, low remote request. Oke, IP DNS. Centang aja, cuma centang Pak. Iya. Klik apply. Oke. Pak, saya boleh Pak nyeting ROMon? Boleh. Kalau di sini kalau nggak ada setting ROMon juga nggak apa-apa. Cuman kalau di lab nanti ada setting ROMon. Kalau mau di setting ROMon bisa. Contoh, tools ROMon, jangan lupa di enable dulu Pak. Ini nomor rak ya, contoh ya, nomor absen nomor rak sembarang. Kalau di ujian nomor rak. Kalau biasanya ya nomor absen. Secretnya saya samakan dengan password saya router yang bawah. Soalnya router ini nyambung ke router bawah, bukan nyambung ke router NetAdmin, bukan. Kita klik apply, cirinya berhasil ROMon itu kalau diklik discover muncul router yang lain. Kalau benar. Muncul TKJ Steamsta berarti router bawah, router host workshop juga bawah. Dari sini ada pertanyaan? Nah, masih aman ya, gampang Pak. Berikutnya kita klik OK Pak, SNTP Pak, jamnya Pak, date and time-nya Pak. Ya wis, kita klik kanan atasnya. Kalau sudah berubah nggak usah disetting. Kalau belum disetting, klik kanan time-nya, jamnya. Oh, Pak jam 00 Pak salah, yo setting. Klik kanan tanggalnya 1970 Pak, salah, iya kan? Nyetingnya Pak, masuk ke new terminal. Admin huruf kecil Pak, 1 ping 1.id.pool.ntp.org, enter, stop, ganti 2, satunya ganti 2, not, stop, pastikan IP-nya beda, ini 103 depannya, ini di blok, jangan sampai kelebihan spasi Mas Mbak, copy, masuk ke sistem SNTP, Anda centang dulu, Anda checklist dulu Mas Ganteng, enable, paste di sini Mas, jangan sampai kelebihan spasi, sama, ini di blok. Materi itu kalau keseringan diulang-ulang siji apal sampean ya. Ini klik oke. Kita lihat jamnya nih aja 4 Februari 2026. Mohon maaf ini formatnya bukan Indonesia ya, luar negeri. Ya, gitu. Kalau Anda lihat lagi di sistem clock, jam sistem clock, nanti di sini rubah ke Asia Jakarta ya. Diklik Asia. Klik apply, beres. Ya, mohon maaf, memang ini formatnya Inggris ya. Bulannya dulu baru tanggalnya. Ya. Wis beres dari sini. Wis. Berikutnya, sekarang kita setting internet gateway sudah selesai. Cuma gitu aja. Ya.
Nggak pakai hotspot, nggak pakai. Ya, beres. Router utamanya beres. Sekarang kita pindah ke router rumah. Oke. Oke, router rumah sekarang. Router rumah. Oke, ya sekarang kita coba setting router yang di rumah. Router utamanya tadi Air-min Steamsta sudah beres. Sekarang kita pindah ke router yang di rumah atau di kantor Anda atau di tempat kerja Anda. Yang ini. Ini saya analogikan, saya asumsikan ini router yang di rumah ya seolah-olah ya. Berarti ini kabel yang dari bisnet, yang ini kabel dari bisnet tancap sini, pastikan nyala. Yang ini kabel dari IndiHome atau ISP yang lain. Ini, pastikan nyala. Ya, seperti ini. Terus kabel yang awalnya tadi di Ether 4 untuk config itu kita lepas, Mas. Kita tancepin ke Ether 3. Pastikan nyala. Udah beres? Nyala semua ya. Nah, kalau sudah sekarang kita pindah nyeting mikrotiknya yang ini. Oke. Setelah instalasinya tadi udah, instalasi pemasangan kabel tadi ya. Di sini saya nggak bahas kabel strike, crimpingnya enggak. Setelah instalasinya beres, nancepinnya tadi beres, bener. Terus kita sekarang waktunya nyeting router yang ada di kantor kita, di rumah kita. Kita masuk ke Winbox. Kita cancel dulu ini. Klik network, klik refresh, pastikan munculnya cuma satu. Kalau dua, enggak. Oke, sekarang kita lanjutkan. Pak, tadi katanya harus muncul satu. Pak, ini kenapa dua? Soalnya di router yang ini itu IPv6-nya diaktifkan. Ini IPv6, Mas. Penampakannya IPv6 ini. Mohon maaf, kita belum bermain-main di dunia IPv6. Ini. Ya, beres ya. Ini bisa Pak dimatikan? Bisa. Caranya gimana? Caranya macam-macam. Salah satu caranya menurut saya yang paling sederhana di disable. Ya apa caranya Pak? Ingat ya, IP yang muncul di sini itu adalah IP-nya router Anda, bukan IP komputer Anda, bukan. Terus caranya gimana Pak? Anda masuk ke Mac-nya, terus admin, passwordnya 1, enter boleh, klik connect boleh. Terus Anda masuk ke, mohon maaf, udah diperhatikan. Anda masuk, ini kan ada IPv6 nih. Selama ini masih aktif, masih enable, selama masih aktif IPv6-nya, maka ketika Anda logout, ketika Anda buka Winbox, maka muncul dua, satu IPv4, satu IPv6. Oke, sekarang Anda kita klik yang ini, cara mendisable-nya tadi loh. Kita masuk ke sistem, di sini ada paket. Soalnya secara default di router Anda di lab netadmin atau di lab bawah, secara defaultnya itu loh. Kalau habis di reset itu loh. Ini kan reset factory kan, bukan reset yang hardware gini, bukan. Kalau habis di reset, secara default IPv6-nya nggak aktif. Kalau mau menggunakan atau nyeting IPv6 di router mikrotik, maka harus diaktifkan dulu. Secara defaultnya nggak aktif. Cara disable gimana? Baik ya, kita lanjutkan. Sekarang saya coba disable IPv6. Ya, caranya masuk ke sistem, paket. Di sini ada IPv6 ya. IPv6 Anda pilih disable. Terus supaya perubahannya bisa terasa gitu ya, maka ini kita harus restart. Ya, kita restart dulu, Pak. Sistem reboot. Tolong bedakan antara reboot sama reset ya. Kalau di reset ya dihilangkan. Reboot, yes. Kita tunggu. Di sini mohon maaf, ini kan router rumah ya, yang kecil ini nggak ada bunyinya. Ada bunyinya, terus indikatornya sudah di reset. Apa Pak indikatornya Pak? Indikatornya ya muncul MAC-nya, itu aja. Jadi yang pertama indikatornya adalah di sini nggak silang, ini kan nggak silang ya. Yang kedua, saya refresh ya, refresh. Yang kedua di sini, ketika diklik network terus refresh, di sini muncul. Ini masih belum muncul, belum tampil, bentar, dia masih proses. Terus berikutnya ngeceknya di LED-nya. Ini LED-nya baru nyala ini. Tadi nggak nyala ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini muncul ya. Ya, ini belum saya reset routernya ya. Routernya belum saya reset. Masih ada namanya AirGalo. Terus di sini ada IP-nya. Ya. Sekarang saya coba reset dulu. Ini diklik admin, passwordnya 1, klik connect. Saya reset dulu ya sistem.
reset. Atau nggak usah wis langsung aja ya, kita setting ya. Nggak usah reset lah. Di sini, bentar, settingannya Mas Galuh ini Pak. Ini saya hancurkan dulu. Ya, del, terus IP, DNS, ini biarin aja ya, paham ya ini ya, low remote ya. Terus BPBP-nya nggak ada, bridge-nya nggak ada, terus firewall-nya NAT ada dihancurkan, atau biarin ya, atau hancurkan dulu lah supaya tahu. Terus apa lagi ya, DHCP ya, DHCP, push, keuangan, manager, control Del, control Del, Del, base. Terus apa lagi ya, routing ya, routing OSPF, ada nggak? Nggak ada. IP root, pool ada nggak? Oh, poolnya banyak. Terus apa lagi? Oh iya, filenya di sini, filenya. Oh, IP address, udah tak hapus. Apa lagi? IP root ya, sorry, IP root. Udah hilang ya? Oh, ini masih ada. Oke. Terus satu lagi lah ya, yang file. Ctrl A, del. Nggak mau yang ini. Udah beres, tinggalkan yang ini ya. Beres. Kalau sudah, langkah berikutnya kita setting. Kasih nama dulu, Pak. Sistem identity, Pak. Kalau di router ini namanya NTP client ya. Kalau di router yang besar tadi namanya SNTP. Ya, sama aja. Kalau NTP kan Network Time Protocol, Pak. Ya. Nanti kita kasih nama dulu. Sistem identity. R min pelanggan atau klien ya. Atau rumah gitu aja lah. Rumah. Jadi ini routernya posisinya ada di rumah atau di kantor. Klik apply, oke. Langkah berikutnya, sekarang kita cek pastikan interface-nya nyala tiga-tiganya, aktif tiga-tiganya. Masuk ke interface. Oh, iya filenya ini. Hancurkan dulu ya, sebentar. Ether 1 ke internet. Sorry. Ether 1 itu tadi Pak bisnet, maaf. Bisnet. Sekalian Pak, klik apply komennya Pak. Bisnet. Bisnet. Ether 2 apply oke. Ether 2 itu IndiHome. IndiHome. Copy, play dulu komen IndiHome. Oke. Beres. Dari sini paham? Ada kan langganan 2 nih di rumah, di kantor ini, langganan 2 nih ya. Beres, tancap, klek gitu. Terus perhatikan ada trafficnya ya. Mohon maaf ini. Jangan sampai nol seperti ini, santai nol. Ya mungkin kabel yang aja, memang nggak ada kabel di sini. Atau mungkin dia belum connect gitu. Pastikan ada pergerakan di sini ya. Pak ini kok ada Pak? Ya ini kan buat config. Yang tadi buat config. Nah ini masih nol ya. Supaya ada pergerakan, nanti kita sambungkan ke internet ini. Ether 1 sama Ether 2. Anggap aja ini sama Telkomnya belum diaktifkan. Kan ada orang nih pesan nih, sorry mohon maaf, nggak kedengeran. Kan ada orang nih pesan nih, Mas Bira masa ulangi Mas, yang paket sekian giga Mas. Tolong atau sewu. Yus Mas aku pesen Mas, sama teknisinya Telkom atau bisnet kan datang ke rumah nih, masang kabel macam-macam gitu. Terus teknisinya biasanya bilang gini, bentar Mas ya, tak teleponkan ke pusatnya dulu, tak suruh aktifasi dulu. Orangnya hanya masang kabel, narik kabel, splicing, masang kabel, dekat di Mas, kono Mas pojokan dipasang no, dirapikan, diklem, rapi, dekat lu kamar gini Mas, wis. Sama orangnya disetting. Untuk username passwordnya aktivasinya nunggu dia laporan ke mbaknya, ke CS-nya. Mbak, iki nomor ID gini. Ya wis, nanti di remote dari sana, pakai TR69 namanya. Di remote. Mbak, nanti tunggu sebentar Pak ya, masih di remote gitu. Sana dibuatin akun sama sana. Yang paket berapa sampai lo? Paket 10 mega ya, kayak PPOE gitu loh. Cuma mereka nggak pakai mikrotik, mereka pakai Cisco mereka. Setting, ada ID-nya sendiri di setting. Terus nanti teknisinya yang di sini ngabarin, Mbak, coba sedangkan dicoba Mbak, bisa Mbak sekarang. Berarti teknisinya itu ketika ke rumah dia hanya aktivasi aja. Dia hanya nyambungkan kabel, ngerapikan kabel, nyambung dari drop core kabel hitam dari luar ke patch core, ke pick tile disambung, dipasang ke ONT-nya. Ya, sekarang lagi latihan Revandito 3K4. Masang gitu udah kita belikan kemarin habis 2 juta lebih gitu.
Sekarang anaknya lagi ngerakit. Oke ya. Nanti saya tampilkan dah CCTV-nya aja di situ nanti. Kalau di sini CCTV-nya nggak aktif ya. Ini yang punya Pak Imron. Oke ya, lanjut. Ini masih nol ya, mohon maaf. Balik lagi ke materi. Masih nol ya. Ya. Terus berikutnya, berhubung ini koneksinya 2, anggap aja ini pihak bisnetnya sama Telkomnya sudah mengaktifkan. Ya. Caranya gimana Pak? Caranya seperti ini. Klik IP DHCP klien, anggap aja IP-nya apa? Otomatis mas saya gitu. Ether 1 udah dapat IP nih, ya ingat-ingat 172.17 itu bisnet. Kalau yang Telkom tadi tak buat kelas C ya 192.168. Klik add, pilih yang IndiHome. Tunggu sebentar dapat. Kita bisa buat permainan seperti ini. Gitu ya. Wis. Nah, berikutnya bentar. Kalau sebenarnya realnya kalau di dunia, di lapangan, di rumah itu mereka nggak pakai DHCP Pak, mereka pakai PPOE. Anda kalau langganan mesti nggak PPOE, mesti langganan internet loh, mesti gawe PPOE, nggak mungkin gawe DHCP. Kalau punya temen, temen nggak percaya, main ke rumah teman sampean sing duwe internet nang omah, dia kan punya internet punya dia sendiri kan, nggak nyolong kan gitu loh. Terus Anda lihat gateway-nya, sampean akses pakai buka web browser, sampean akses. Maksudnya apa lagi? Kalau pakai ZTE, ZTE sebentar. Kalau di rumah saya itu pakai teknologi router. Ini routernya di rumah saya. Saya pakai ZTE F670L. Itu defaultnya itu user. Anda masuk aja, nanti di situ muncul lah men. Masuk ke status one, nanti muncul PPOE gitu Pak. PPOE client. Gitu. Oke siap beres. Pak ini kok nggak connect internet? Iya kan belum connect internet iki Pak. Bentar. Saya gini-gini sama lihat ya ono WA teko. Wis beres ya. Yang 172 itu bisnet, yang 192 itu IndiHome, beres. Kita lihat sekarang trafficnya, masuk ke menu interface. Oke, ini sekalian saya kasih keterangan untuk ngonfig ya. Untuk ngonfig. Play dulu baru komen. Oke. Oke, kita lihat di sini sudah ada traffic ya. Ini Anda lihat RX-nya sudah muncul angka tadi 512 ini kan sudah muncul. Sekarang kita cek di IP DNS-nya lebih banyak lagi. Soalnya dia gabungan dua provider, satu bisnet, satu IndiHome. Ini seolah-olah ya. Seolah gitu. Ini low remote request gitu. Terus di sininya kita setting lagi belum selesai ini. Kita pastikan routernya connect internet. Ini kan tadi kan nyeting IP DHCP klien kan ada dua tadi kan. Ini bisnet, kasih komen lah Pak. ISP bisnet. Yang satunya lagi ISP IndiHome. Yes. Kita coba connect internet, bisa nggak? Ping huruf kecil Pak Ihya. Ping. Oke, beres. Connect. Ping mikrotik.com. Beres. Routernya udah connect internet. Nanti endingnya nanti di PC-nya ya, nyobanya di PC-nya. Apa sih bedanya failover sama nggak pakai failover gitu. Terus berikutnya kita masih kurang IP DHCP server. Mohon maaf, sebelum DHCP IP address dulu, Pak. Ini kan Ether 2 sudah ada ya. Yang Ether satunya sekarang, maaf, Ether satunya sekarang. IP DHCP client Ether satunya. Renewing, bentar. Mungkin senggol bisa juga. Ini saya matikan dulu sebentar. Ini saya aktifkan lagi. Oh, bond, beres. Kita lihat lagi di sini udah dua. Untuk contoh troubleshooting. Kalau sudah, sekarang kita buat IP untuk ke klien, ke laptop, ke rumah gitu loh Pak, ke laptop. Ini kan ada dua interface yang belum digunakan di sini. Jadi di sini itu ada dua colokan, dua port yang belum digunakan. Oke, sekarang tak setting supaya tak bridge. Berarti dua interface ini tak jadikan satu, namanya di bridge. Nah, sekarang ada materi namanya bridge. Saya masuk ke bridge, saya buat bridge, namanya terserah sih, contoh bridge LAN. Bridge LAN. Contoh ya, ini namanya terserah sampean. Jadi bridge itu menggabungkan dua interface. Bridge LAN ya, klik apply, oke. Terus
Bridge LAN ini anggotanya siapa? Masuk ke port. Di sini Anda masukkan anggotanya siapa. Ini diklik add. Anggotanya adalah Ether 3. Soalnya di sini cuma 4. Sorry. Iya, sorry. Ether 3. Terus copy. Ether 4 sama Ether 5. Bentar. Oke. Ether 3 copy. Ether 4 copy. Apply dulu, Pak. Apply baru copy. Ether 5. Apply. Udah, oke. Wis ya. Berarti Anda nancepin nanti di port 3, 4 atau 5 dapat IP-nya sama. Satu network maksudnya ya. Kalau host ID-nya ya beda. Maksudnya satu network. Ini udah beres bridge-nya. Sekarang kita masuk ke IP addresses. Kita buat IP-nya kelas A. IP privat tapi, Pak. Supaya beda. 10.10 titik nomor rak atau nomor absen titik 1/27 supaya beda. Buat siapa, Pak? Buat bridge. Ingat-ingat buat ini, buat bridge. Klik apply, kasih comment LAN. Klik apply, oke. Ya. Oke. Ini sudah selesai nih. Dalam artian selesainya kita sudah gabungkan interface 345 jadi satu krek. Udah kita kasih network 10 nomor rak titik 1/27. Sekarang kita buat DHCP. Supaya nanti laptop saya dapat IP. Laptop saya ini kan connect ke Ether 3. Kita klik IP addresses, klik add. Oh, mohon maaf. Kita masuk, ini kan sudah selesai addressnya. IP DHCP server, klik DHCP setup. DHCP setup diklik, Anda pilih yang bridge. Nah, berarti yang ada DHCP-nya cuman bridge ya, DHCP server. Klik next. IP yang mau Anda bagikan mulai berapa? Contoh ya. Mulai 11 sampai 30. Soalnya ini 127 ya. Klik next. Ini DNS-nya, soalnya gabungan dari 2 ISP, Biznet sama IndiHome. Ya. Klik next. Udah selesai. Terus cirinya berhasil. PC saya, laptop saya dapat IP 10 nomor rak gitu. Soalnya PC saya ini nyambung ke Ether 3. Sekarang kita masuk ke network connection, Mas. Ini kan unidentified, nggak boleh, harus network. Caranya apa? Gampang, klik kanan refresh aja. Terus kita coba disable enable ya. Kalau di refresh nggak mau, disable dulu. Pak, kalau disable winbox-nya nutup, Pak, nggak apa-apa. Enable lagi. Muncul di sini harus muncul ini apa tadi network maksud saya gitu. Kita klik kanan refresh. Kalau di Windows 11 kalau nggak muncul network berarti satu nggak connect internet. Satu nggak dapat IP, maaf. Nomor 2 nggak connect internet. Ya, kalau munculnya unidentified loh. Kemungkinan satu nggak dapat IP, kedua dapat IP tapi nggak connect internet. Kita lihat di sini alhamdulillah sudah network. Klik kanan status harus connect internet. Tapi jangan langsung percaya, belum tentu di sini tulisannya atau statusnya internet tapi bisa internet belum tentu. Kita coba nanti lah sebentar. Kita lihat IP-nya. IP-nya harus sesuai dengan yang kita setting. Bridge LAN tadi 10 kan ya. Kita cek. Udah benar. Ini sekian banyak soalnya ini gabungan 2 ISP. Gitu. Kalau sudah, ini belum uji coba failover belum, masih nyeting. Kalau sudah, sekarang kita coba internetan. Minimal di ping lah, Pak. Maaf. Ping google.com. Tak mau ya. Nah, ping.detik.com. Ada beberapa situs itu kalau dia dibuat failover, dia nggak mau di ping maksudnya. Bisa call internet tapi nggak mau di ping. Ada beberapa situs. Oh mohon maaf, dia nggak mau soalnya internet gateway-nya belum. Maaf, cerdas. Saya baru ingat. Ini tadi kan hanya nyeting IP, internet gateway-nya kan belum. Oke. Ini udah kejawab bahwasanya jangan langsung percaya ke status
statusnya internet, tapi di sini ngepingnya kok RTO, Pak. Maaf. RTO kan ini. Ini gara-gara, mohon maaf, ini masuk ke, ini belum diinstal Internet Gateway. Yang penting manfaat. Klik NAT, Network Address Translation, klik Add, Anda pilih source NAT, out interface-nya pilih yang bisnet. Ono loro iku ono loro nate, Pak. Nggih, pinter sampean. Ono loro ya, ono loro. Bisnet dhisik Pak ya, wis. Gak usah ditambahi protokol TCP, UDP, 443 gak usah. Ya yang blokir. Sosnat Ether 1 nyambung ke bisnet, actionnya Mas query. Klik apply, comment. ISP, contoh ya huruf besar Pak. Bisnet, cek ketok. Ctrl A, Ctrl C, enter. Meneh Pak, copy. Di play dulu Pak, yo kita play. Copy, iki diganti nduk IndiHome. Actionnya podo ae. Play, comment-nya ganti IndiHome. IndiHome by Telkomsel lagi. Oh Pak. Apa nih Pak? Iki Pak. Berarti sumber pertama teko iki, sumber kedua teko iki Pak. Ono loro nate Pak. Kan gawe file over link backup. Nek situ gangguan situ Cuma ini masih ada kelemahannya nanti. Ini kan yang paling dasar. Kita kasih tahu kelemahannya apa nanti, kita kasih tahu lah. Udah, kalau sudah ini saya tutup, escape. Sekarang kita coba lagi di sini. IP count, langsung aja wis langsung. Ping Google. Ya kan mau. Ping mikrotik.com. Mau. Ini udah selesai nih. Ini namanya link failover. Nyobanya gimana Pak? Nyobanya sebentar. Saya akan coba buka Google tapi yang playbook. Buku ini tadi loh, Mikrotik Kungfu tadi loh Pak. Nah ini contoh buku-buku yang saya beli. Ini ya, buku ini ada nggak Pak? Ada. Nah, Anda masuk aja ke buku sini, kotak pencarian, Kungfu Mikrotik atau Mikrotik Kungfu. Nah, ini bukunya Pak, buku yang keempat. Ini harganya Pak, 70 ribuan lah. Gitu. Penulisnya Pak Rendra sama. Gitu. Ya nggak tahu. Ini sama, saya dulu belinya ya harganya segitu. Ini ada jilid 1 sampai jilid 4. Ini masih menggunakan router versi 6. Jadi di sini ada keterangannya dia menggunakan router versi 6. Yang dibahas ada routing, load balance dan lain sebagainya di sini. Ya. Ada di rumah. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Sekarang kita coba Sam. Sekarang kita coba. Oh, sih Pak bedanya ini kan berdoa Pak karena nambah itu. Bedanya gini Pak. Kalau Anda lihat di IP pengujiannya sekarang, IP route ini routingnya ada 2 nolnya ini Pak. Kalau yang atas ini berarti nggak aktif, belum aktif. Kalau yang ini aktif, ya. Maksudnya gini Mas. Kalau failover itu, yang ini loh ya, maksud saya yang ini. Ingat yang ini. Failover itu meskipun Anda punya 2 ISP satunya nganggur. Dia hanya kerja saat link utamanya, bisnet misalkan, itu gangguan, down misalkan. Selama gak down, yo nganggur, bayar per bulan ya, iya Pak. Kalau Anda nyetingnya seperti ini. Makanya minggu depan kalau kita pertemuan lagi, kita ajari gimana supaya dua-duanya aktif Pak. Itu namanya load balance namanya Pak. Load balance itu salah satu metodenya namanya ICMP. Di sini ada. Tapi bahas ini disik lah. Dasaran ini. Lah, kalau item gini, berarti saya ulangi. Kalau failover itu 2 link, sudah ada di penjelasan saya itu. 2 link, nanti tak kirim inilah. Jadi 2 link koneksi tadi, bisnis sama MNC atau sama IndiHome, itu meskipun ada 2 link, yang satunya nganggur, link backup tadi loh, nganggur. Paham ya? Yang backup nganggur. Dia baru aktif kalau link utamanya gangguan. Baru aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tetap bayar bulanan. Gitu, Pak. Kan setahu saya loh, kalau koneksi pakai
FTTH, pakai fiber optik yang narik kabel di rumah itu bulanan. Setahu saya nggak ada yang mingguan, Pak. Bulanan. Pakai nggak dipakai bayar dijangkep. Siji karo sing cloud computing, sing tak jelasno kemarin. Kalau cloud computing itu bayarnya sesuai dengan penggunaan, kayak token listrik. Kalau listrik itu enggak. Kalau listrik itu kan sampai nek nyalain lampu terus menerus, sanyo terus menerus ya, AC terus menerus ya bayarin lebih mahal daripada gak nyalain AC blas kan gitu ya. Kalau listrik. Tapi kalau internet mohon maaf itu enggak ada seperti itu. Kalau internet itu Anda pakai enggak Anda pakai yang bayar benulan segitu, Pak. Oke, saya lanjutin lagi, minta tolong disimak. Kalau yang warna biru udah. Warna biru berarti nganggur kan, Pak. Iya, Pak, sepurane. Berarti saya ulangi lagi. Berarti dua koneksi situ nganggur, itu harus bayar Pak, rugi, Pak. Iya, memang. Gitu. Nomor loro ana gak enake. Nomor loro DE hanya baca untuk jalur utamae. Jalur dukuri pas. Berarti mohon maaf ya, misalkan oke, sekarang saya demokan ya. Perhatikan di sini. Ini saya connect gini, sih, bentar ya. Tak sandingkan. Saya sandingkan. Ini ping, kasih minte. Oke, perhatikan. Ini maaf. Lampu ini Anda lihat indikator LED-nya. Ini masih normal, Pak. Kalau ininya kejabut, ini perhatikan. Ini bisnet, iki Telkom, ya, IndiHome. Kalau ini kejabut, bisa Pak internetan. Kasih pedot, cuman sing biru ini ganti, Pak. Ini kan 172, sebentar. Ini ya, ini router yang di kantor Anda, perhatikan. Bentar. Nah, ini Pak. Ini kan connect, Pak. Nah, iki dijabut, ya mesti ae gak connect, Pak. Bener kan gitu ya. Kita lihat. Bisnet ya sing utama. Sing utama iki kan bisnet ya. Iya, ireng kan. Ini tak jabut, Pak, Amit. Ciri ini bener failover, kudu tetap connect, Pak. Ciri ini bener. Anda lihat hitamnya di situ sekarang aktif di IndiHome, tapi tetap connect, Pak. Putus sih mek dirut tok, Pak. Tujuannya failover iku, tujuannya. Terus yang kedua, ciri ini failover. Nek iki wis aktif meneh. Nah, aku nambah, Mbak. Ya, Mbak internet bisnis, Pak. Iki misalkan paket 100 mega, iki paket 10 mega misalnya. Terus dilala itu info toko Mbak misalkan. Wis aktif misalkan. Cepno meneh, ciri ini bener. Otomatis pindah nduk kene meneh, Pak. Lho Pak, IndiHome tadi biru, Pak. Cerdas sampe. Tadi biru. Nganggur meneh lan. Iya nganggur meneh, Pak. Selama Anda nyeti nggih model iki, Pak. Cepno ya, cuma ngomong aja. Ya, sorry. Senen ya, sorry sepurane. Kudu moro ya, iya sik ta, Pak. Men delok iki, Pak. Iki ilmu jaringan, Pak. Ya memang sih ujung-ujungnya yang penting connect ya. Iya mesti ae jaringan, Pak. Tapi kan ono ilmu nih, Pak. Nek karo ilmu nih yo sedino gak mari, Pak. Sampai ada tugas gini. Saya jelaskan ini gak lengkap, Cian. Pak, nek dijabut gini ya mesti ae, Pak. Gak kena, Pak. Wong sampe jabut kok gini, Pak. Sing buktikan yang ini, Pak. Oke. Saya buktikan, sing mau lu Mas Hamada. Nek lho kene sing dijabut ya mesti ae, Pak. Oh, ya bilang gini. Iki pusate, Pak. Kita lihat. Nek mau pindah boleh tak jabut kan? Ya wis, masuk akal itu, Pak. Paham enggak, Bang? Saya ingin nduk ini sing udah keliru nyabuti. Sing iki ya, iki bisnet ya. Masuk rekaman. Iki bisnet, sepurane gak masuk ya. Videonya gak masuk tadi ya. Iki bisnet. Nah, ini sudah selesai setting apa tadi? Failover ya. Multi one. Dia hanya mengandalkan, ingat dia hanya mengandalkan. Oh ini IndiHome ya, sebentar. Ini IndiHome. Sekarang saya coba tancapin lagi. Dia hanya mengandalkan dua koneksi aja. Terus dia hanya baca di gateway utamanya aja. Intinya kalau failover tujuannya adalah untuk backup linknya supaya internetnya jalan terus, gitu ya. Beres ya, nanti bisa dicoba ya. Sekarang saya lanjutkan penjelasannya ya.